Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Dengan beranggotakan saya Wulan Mega Mustika dengan NIM K1524034 dan saya Ardian Al-Fajri dengan NIM K1524040. dan rekan kami Endi Rizky Ramadan dengan NIM K1524060. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur pemotongan baja dan aluminium dengan baik dan benar. Yang pertama, ada pengertian dan nama alat. Gerinda tangan untuk baja dan aluminium. Gerinda tangan adalah alat listrik yang digunakan untuk berbagai tugas, pemotongan, penggerindaan, dan penajaman pada berbagai bahan seperti logam, kayu, dan batu. Gambar-gambar itu tadi adalah struktur dari gerinda. Di sini saya akan menjelaskan dengan adanya gerinda, tapi ya tidak sesuai dengan di foto. Yang penting gerinda ya. Yang pertama itu ada motor housing. Motor housing itu adalah mesin yang di dalam ini. Jadi kita tidak bisa membukanya yang jelas. Motor housing itu adalah mesin yang ada di dalam gerinda ini untuk mengoperasikan. Yang kedua itu ada pegangan, tapi untuk pegangan yang di samping sini itu opsional dan ini tidak ada. Jadi untuk memegang gerinda itu yang di bagian sini, yang ini gini, dan beginilah cara untuk memegangnya. Yang ketiga itu ada mata gerindra. Ini mata gerindranya, tetapi ini udah agak karatan. Yang penting ada mata gerindra. Ini fungsinya untuk memotong semua alat, entah itu dari besi, aluminium, kayu, dan lain-lain. Yang keempat itu ada pelindungnya. Ini yang keempat itu ada pelindungnya, tetapi ini tidak ada pelindungnya. Ya mungkin ada, tapi nggak tahu di mana. Soalnya kan cuma pinjam. Pelindungnya itu ada di bagian sini, bagian yang ini untuk menutupi gini. Jadi saat pemotongan itu kita terlindungi dari percikan api dan lain-lainnya. Yang kelima itu ada saklar untuk mengaktifkannya dan menonaktifkannya atau tombol on off. Tetapi di gambar itu tombolnya itu ada di sini. Tapi kalau punya saya itu tombolnya itu ada di bawah ini. Gini ya. Ini tombol untuk mengaktifkan gerindra ini dan menonaktifkan gerindra ini. Keenam ada ventilasi udara. Ventilasi udara itu yang ini. Ventilasi udara ini berfungsi untuk memastikan aliran udara yang baik di sekitar kita, mendinginkan alat saat digunakan, untuk menghindari overheating. Ini untuk fungsi dari ventilasi udara. Yang ketiga ini ada fungsi alat. Alat gerinda tangan ini berfungsi untuk menggerinda, mengasah, memotong, meratakan, menghaluskan, dan membersihkan karat. Yang keempat itu ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan gerinda tangan ada banyak, tetapi pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan salah satu jenis, yaitu memotong. Contohnya memotong benda kerja seperti kayu, logam, atau batu. Gerinda tangan ini dapat digunakan untuk memotong pipa, profil logam, atau bahan bangunan lainnya. Yang kelima itu ada cara menggunakan alat gerinda tangan. Yang pertama itu persiapkan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua periksa kondisi mesin. Yang ketiga pasang batu gerinda dengan benar. Yang keempat pastikan benda kerja dengan stabil. Yang kelima jaga lindungan kerja. Yang keenam pegang mesin dengan kedua tangan atau satu tangan seperti ini ya, dengan kuat. Yang ketujuh itu sesuaikan penekanan dengan jenis mata gerinda. Yang ke-8 arahkan percikan ke bawah. Yang ke-9 singkirkan benda yang mudah terbakar. Yang ke-10 berikan istirahat secara teratur mesin. Yang ke-6 itu ada K3 pemotongan baja dan aluminium. Yang pertama itu sebelum memulai kita pelatihan dan briefing. Jadi alat ini harus kita kuasai terlebih dahulu agar bisa menggunakannya.
Yang kedua itu persiapkan alat dan bahannya, contohnya kita akan memotong besi, baja, atau yang lain-lainnya. Yang ketiga itu siapkan peralatan pelindung diri atau APD tadi. Terus selama pemotongan, yang pertama itu ventilasi baik, gunakan batu gerinda dengan tepat. Yang ketiga, jangan menyentuh bagian yang panas, contohnya besi itu habis dipotong panas atau yang ininya dipegang itu bisa panas. Setelah pemotongan, matikan mesin. Kedua, bersihkan area. Ketiga, periksa alat lagi. Terus peralatan pelindung diri. Peralatan pelindung diri itu ada di sini ya. Yang pertama itu ada kacamata pelindung, kedua sarung tangan, dan ketiga masker, keempat helm pengaman, kelima sepatu pengaman, keenam baju safety ya. Ketujuh ada cara perawatan gerinda potong aluminium dan baja. Sebelum penggunaan, yang pertama itu periksa kondisi fisik, yang kedua pastikan batu gerinda tidak rusak, dan ketiga itu bersihkan debu. Selama penggunaan, 1. Gunakan batu gerinda dengan tepat, 2. Atur kecepatan, 3. Gunakan peralatan pelindung. Setelah penggunaan, yaitu matikan mesin, terus bersihkan debu, dan simpan gerinda di tempat kering. Terus perawatan rutin itu ada ganti batu gerinda 500-100 jam. Kedua, periksa bearing. Ketiga, olesi bearing dengan oli atau pelumas lainnya. Keempat, periksa kabel dan saklar, apakah ada yang terkena sobek atau tidak itu ya. Terima kasih. Berikut saya memberikan salah satu video dari YouTube cara memotong besi dengan gerinda tangan yang benar ya. Simak videonya. Kesimpulan dari video presentasi kelompok kami adalah Dengan memperhatikan keselamatan dan teknik yang tepat, pemotongan baja dan aluminium menggunakan gerinda dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. sehingga dapat menciptakan potongan baja dan aluminium yang sesuai dan presisi. Nah, itu dia alat dan bahan serta proses pemotongan yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya itu bukan dari kelompok kami, dan jika ada lebihnya bisa ditambahkan ke kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.